Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fazlin 21031029, Dinda Rahmatul Husna dengan NIM 21031063, Maimunah Simamora dengan NIM 21031020, Muhammad Ikhwan 21031081, dan Mutia Izah 21031143. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Optik dan Alat-alat Optik dengan dosen pengampu Bapak Mai Rizwan MSI. Baiklah, materi yang kami bahas. Yang pertama tentang pemantulan atau refleksi, yang kedua bidang datar, yang ketiga bidang lengkung, yang keempat pembiasan atau refraksi, yang kelima pemantulan sempurna, dan yang keenam contoh aplikasinya. Materi yang pertama yaitu tentang pemantulan atau refleksi. Bagian yang pertama yaitu cahaya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai pemantulan, harus diketahui apa itu cahaya. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang sangat membantu manusia atau hewan untuk melihat benda-benda di sekelilingnya. Sel-sel dalam retina sangat sensitif pada cahaya tampak. Hanya bayangan benda yang dihasilkan oleh cahaya tampak yang dapat dideteksi retina. Cahaya tampak dapat dihasilkan oleh benda yang suhunya cukup tinggi, seperti matahari, api, atau filamen dalam lampu. Cahaya tampak juga dihasilkan akibat transisi elektron dalam atom dari keadaan dengan energi tinggi ke keadaan dengan energi rendah. Sebagaimana salah satu bentuk gelombang, cahaya memiliki sifat-sifat gelombang, di antaranya cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 6, yaitu yang pertama dapat dilihat oleh mata, yang kedua memiliki arah rambat yang tegak lurus, arah getar atau transversal, yang ketiga merambat menurut garis lurus, yang keempat memiliki energi, yang kelima dipancarkan dalam bentuk radiasi, yang keenam dapat mengalami pembiasan, intervensi, draksi atau lenturan, dan polarisasi atau terserap sebagian arah getarnya. Selanjutnya yaitu tentang pemantulan atau refleksi. Salah satu sifat dari gelombang adalah apabila melewati suatu penghalang, maka gelombang akan dipantulkan. Demikian pula halnya untuk gelombang cahaya. Apabila melewati suatu permukaan, maka akan dipantulkan. Misalnya, ketika cahaya matahari mengenai permukaan air, permukaan benda-benda di sekitar kita, atau yang paling umum yaitu pemantulan pada cermin. Berdasarkan jenis pemantulnya, pemantulan cahaya terbagi menjadi pemantulan teratur dan pemantulan baur. Yang pertama yaitu pemantulan teratur terjadi manakala berkas cahaya mengenai permukaan atau bidang pantul yang rata, atau misalnya permukaan cermin datar sehingga arah sinar pantulnya sejajar. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang pertama ini. Terus yang kedua, pemantulan baur terjadi manakala berkas cahaya mengenai permukaan atau bidang pantul yang tidak rata, misalnya permukaan logam kasar atau permukaan tembok, sehingga arah sinar pantulnya menjadi tersebar ke segala arah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang kedua. Selanjutnya yaitu hukum pemantulan cahaya. Cahaya mengenai suatu permukaan atau bidang pantul yang akan dipantulkan. Mekanisme pemantulan yang terjadi dapat diselidiki dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan cakra optik. Dan berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Yang pertama, berkas sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada bidang datar dan berpotongan di satu titik. Yang kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul, di mana garis normal merupakan garis yang tegak lurus bidang pantul. Yang kedua, sudut datang merupakan sudut antara sinar datang dan garis normal. Dan yang ketiga, sudut pantul merupakan sudut antara sinar pantul dan garis normal. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, di mana garis normal ke sinar datang terdapat berapa sudut
delta, sebagaimana yang kita lihat juga dari garis normal ke sinar pantul juga terdapat sudut delta P. Selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin. Cermin merupakan suatu bidang licin yang dapat memantulkan seluruh cahaya yang jatuh padanya. Secara garis besar, cermin dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Karakteristik pemantulan oleh masing-masing cermin ini berbeda-beda, sehingga pembentukan bayangannya pun akan berbeda-beda pula. Ada 2 jenis bayangan yang dibentuk dari pemantulan, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata ini merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan garis cahaya pantul. Nah, pada bayangan nyata dapat ditangkap oleh layar. Bayangan maya merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan perpanjangan garis-garis cahaya pantul. Bayangan maya tidak dapat ditangkap oleh layar, tetapi bayangan dapat dilihat di cermin yang dibentuk dari perpanjangan cahaya pantul di belakang cermin. Selanjutnya yaitu tentang fenomena pemantulan. Beberapa fenomena pemantulan yang terjadi adalah ada 3, yaitu yang pertama, jika material kedua tidak dapat ditembus cahaya, maka cahaya hanya mengalami pemantulan. Yang kedua, jika material kedua dapat ditembus cahaya, maka cahaya mengalami pemantulan dan pembiasan. Yang ketiga, jika material kedua memiliki indeks bias lebih kecil dari material pertama, dan cahaya datang dengan sudut lebih besar daripada sudut kritis, maka cahaya dipantulkan seluruhnya. Sifat pemantulan cahaya yang memenuhi sudut datang ini sama dengan sudut pantul, memunculkan fenomena pemantulan yang berbeda. Jika permukaan pembias rata dan tidak rata, maka jika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang rata, maka berkas cahaya ini yang dipantulkan juga sejajar. Dan jika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang tidak sejajar atau tidak teratur, maka berkas cahaya pantul memiliki arah yang tidak teratur pula. Selanjutnya, materi yang kedua yang kami bahas yaitu bidang datar. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Cahaya yang jatuh atau mengenai cermin datar ini akan dipantulkan kembali dan memenuhi hukum pemantulan. Bila sebuah benda diletakkan di depan cermin datar, maka adanya pemantulan cahaya menyebabkan bayangan pada cermin datar, dan bayangan benda terletak pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar ini adalah maya, tegak, dan sama besar. Bagian yang ketiga yang kami bahas yaitu tentang bidang lengkung. Yang pertama, cermin lengkung. Cermin lengkung ini adalah cermin yang permukaannya lengkung seperti permukaan bola. Cermin ini dibedakan atas cermin cekung atau konkav dan cermin cembung atau konveks. Pada gambar 14, tampak sinar datang pada cermin cekung berhadapan dengan permukaan pantul yang bentuknya seperti permukaan dalam bola. Sedangkan pada cermin cembung, sinar datang berhadapan dengan permukaan pantul yang merupakan permukaan luar bola. Beberapa istilah yang harus kita pahami saat membicarakan cermin lengkung antara lain adalah pusat kelengkungan, vertex, sumbu utama, jari-jari kelengkungan, fokus utama, jarak fokus, dan bidang fokus. Apa yang disebut pusat kelengkungan di sini adalah pusat kelengkungan cermin atau dengan lambang C. Vertex adalah titik tengah permukaan pantul atau dilambangkan dengan angka 0. Sumbu utama adalah garis lurus yang menghubungkan antara pusat kelengkungan dan vertex atau dilambangkan dengan C0. Jari-jari kelengkungan R merupakan jari-jari bola cermin. Fokus utama dilambangkan dengan F merupakan sebuah titik pada sumbu utama tempat berkumpulnya sinar-sinar sejajar yang mendatangi cermin cekung. Jarak fokus atau F adalah jarak dari vertex ke fokus utama F.
Dan bidang fokus adalah bidang yang melalui fokus dan tegak lurus sumbu utama. Pemantulan pada cermin lengkung. Cermin cekung atau konkav adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau cermin konvergen karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memutuskan sinar yang jatuh padanya. Cermin lengkung ada dua jenis, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Pertama-tama yang perlu diketahui adalah daerah di sekitar cermin lengkung. Daerah ini dibagi menjadi 4 ruang. Pembagian ruang pada cermin cekung ini dibatasi oleh cermin atau titik 0, titik R atau titik pusat kelengkungan, dan titik F atau titik fokus. Jarak 0F sama dengan FR, sehingga berlaku hubungan F sama dengan 1/2R. Dengan F adalah jarak fokus cermin, R jari-jari kelingkungan. Ruang-ruang di sekitar cermin ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu daerah di depan cermin bersifat nyata dan di belakang cermin bersifat maya. Rumus-rumus pada cermin cekung, hubungan antara jarak benda S dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus. Materi yang keempat yang kami bahas yaitu tentang pembiasan atau refraksi. Salah satu sifat cahaya adalah akan mengalami pembelokan jika melewati bidang batas dua buah medium. Peristiwa pembelokan inilah yang kita sebut dengan pembiasan atau refraksi. Peristiwa ketika di sebuah cahaya terlihat berbelok ketika melewati sebuah medium ke medium yang memiliki kerapatan optik berbeda akibat terjadinya percepatan. Pembiasan dibagi menjadi dua, yaitu pembiasan yang mendekati garis normal dengan contoh cahaya dari udara menuju ke air. Yang kedua yaitu pembiasan menjauhi garis normal, yang contohnya cahaya dari air menuju ke udara. Yang kedua yaitu tentang indeks bias. Indeks bias adalah perbandingan kecepatan cahaya di udara terhadap kecepatan cahaya dalam medium lain. Dengan rumus N sama dengan C/Cg. N itu adalah indeks bias suatu medium, C itu kecepatan udara di dalam udara, dan Cg itu kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Selanjutnya yaitu hukum-hukum pembiasan. Hukum-hukum pembiasan menurut Snellis dengan rumus N1 sin T sama dengan N2 sin R kuadrat. Dengan keterangan T ini adalah sudut datang, R kuadrat sudut bias, N1 adalah indeks bias udara, N2 ini indeks bias medium lain. Seperti grafiknya yang bisa kita lihat di gambar ini. Pembentukan bayangan pada lensa cembung. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang melalui titik fokus ini dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang melalui titik pusat optik tidak dibiaskan. Bayangan yang dibentuk selalu kalau pada ruang 1, maya, tegak, dan diperbesar. Kalau pada ruang 2, nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau pada ruang ketiga, nyata, terbalik, dan diperkecil. Seperti yang dapat kita lihat lebih jelasnya pada gambar ini. Yang kedua yaitu pembentukan cahaya pada lensa cekung. Sifat-sifatnya yaitu ada yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah sinar dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung ini selalu maya, tegak, dan diperkecil. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Untuk materi yang kelima yaitu tentang pemantulan sempurna. Di mana pemantulan sempurna ini adalah fenomena yang terjadi ketika sinar yang datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat dan akan dipantulkan kembali ke seluruhnya dengan bidang batas permukaan antar medium berlaku sebagai cermin datar sempurna. Jika sudut datang
kita perbesar lagi, maka sinar datang tidak lagi dibiaskan, akan tetapi dipantulkan. Peristiwa inilah yang disebut dengan pemantulan total atau pemantulan sempurna. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas ini, ketika sudut datang sama dengan 0, sudut biasnya juga 0, seperti yang ditunjukkan oleh sinar 1. Kemudian sinar datang dengan sudut I akan dibiaskan dengan sudut bias R. Dapat dilihat pada sinar kedua ini, jika sudut sinar datang lebih besar daripada sudut kritis atau sudut batas, maka sinar akan dipantulkan seluruhnya oleh permukaan kaca kembali ke dalam kaca, yang terdapat pada sinar keempat ini. Syarat terjadinya pemantulan sempurna. Cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, atau dengan kata lain, indeks bias medium pertama harus lebih besar dari indeks bias medium kedua, atau N1 besar dari N2. Yang kedua yaitu sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Misalnya, jika sudut datang adalah I, dan sudut kritis adalah IK, maka pada pemantulan sempurna berlaku I besar dari IK. Ketika sinar cahaya datang dari udara masuk ke dalam berlian, seperti gambar di samping ini, maka sinar di dalam berlian akan menuju batas permukaan berlian. Apabila sinar tersebut membentuk sudut datang yang nilainya lebih besar dari sudut kritis atau I besar dari IK, maka sinar tersebut tidak akan dibiaskan keluar menuju udara, melainkan akan dipantulkan di dalam ruang berlian ini. Dalam hal ini, cahaya terperangkap di dalam ruang berlian. Sinar yang terperangkap tersebut akan terus bergerak menuju batas permukaan berlian yang lain, dan jika sudut datang yang dibentuk lebih besar dari sudut kritis, maka akan terjadi pemantulan sempurna yang berulang-ulang. Selanjutnya itu tentang penerapan konsep pemantulan sempurna. Prinsip pemantulan sempurna dimanfaatkan dalam teknologi komunikasi, yaitu pada serat optik atau fiber optik, seperti yang lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ini. Serat optik adalah suatu serat halus terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk menyalurkan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Serat optik terdiri atas bagian inti dan bagian luar sebagai pembungkusnya. Bagian inti terbuat dari kaca yang memiliki indeks bias tinggi dan berkualitas baik. Indeks bias yang tinggi akan mengakibatkan sudut kritis kecil, sehingga sinar datang dengan sudut datang yang tidak terlalu besar akan mengalami pemantulan sempurna. Baiklah, untuk materi yang ke-6 kami membahas tentang contoh aplikasi. Yang pertama yaitu mata. Kenapa mata? Karena mata adalah salah satu optik yang sudah familiar karena kita gunakan dalam sehari-hari. Organ mata ini memiliki lensa cembung yang ketebalannya dapat diatur, sehingga dapat diaplikasikan kepada materi yang kami bahas ini. Yang kedua yaitu loop atau kaca pembesar. Kenapa harus loop atau kaca pembesar? Karena loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang dipakai untuk membaca tulisan dengan ukuran lebih kecil, atau bisa juga digunakan untuk melihat bagian yang relatif kecil. Kaca pembesar terdiri atas satu lensa cembung yang berguna untuk menghasilkan bayangan yang lebih besar. Untuk referensi materi yang kami dapatkan ini dapat dilihat dari buku-buku yang kami gunakan di sini. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan jangkal, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.